Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami tinggikan dan muliakan, Bapa yang penuh kasih, kami akan mengawali acara sepanjang hari Sabat ini dengan acara rumah tangga. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan dalam acara rumah tangga ini diberkati menjadi berkat bagi semua kami yang menyaksikannya. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul acara keluarga pada hari Sabat ini adalah apa yang mereka lihat di rumahmu. Apa yang mereka lihat di rumahmu. Mari kita lihat firman Tuhan sebagai dasar dalam acara rumah tangga ini. Yesaya 39 ayatnya yang keempat. Yesaya 59 ayatnya yang keempat. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang di istanaku, di rumahku, di tempat tinggalku yang tidak mereka lihat. Saudara, cerita ini adalah tentang Raja Babel mengutus orang-orang kepada Hizkia. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana mujizat yang Allah buat kepada Raja Hizkia. Tadinya beliau sakit lalu menjadi sembuh. Cerita ini yang diharapkan oleh Raja di Babel yang mengutus orang-orang ini supaya mereka mau melihat, mau mendengar tentang Allah yang telah memberikan kesembuhan kepada Hizkia. Tapi apa yang jadi? Sungguh ironi. Mereka datang kepada Hizkia di rumah, di istana Hizkia untuk menyaksikan, untuk melihat tentang Allah yang menyembuhkan. Sebaliknya, Raja Hizkia menunjukkan semua materi, semua barang-barang, semua yang mewah yang ada di dalam rumahnya, yang ada di dalam istananya. Alkitab mengatakan, tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka. Saudaraku, kegagalan Raja Hizkia di sini adalah tidak menunjukkan, tidak menceritakan tentang Allah yang telah memberkati, yang telah memberikan kesembuhan kepadanya. Sebaliknya, Hizkia menunjukkan materi yang ada di dalam rumahnya. Saudaraku, umat-umat Tuhan, anggota-anggota keluarga di jemaat Allah, apa yang mereka lihat di rumahmu? Saat keluargamu, saat teman-temanmu, saat tetangga-tetanggamu datang ke rumahmu, apa yang mereka lihat di rumahmu? Apakah mereka akan melihat barang-barang mewah yang Anda miliki? Ataukah engkau akan memperlihatkan tentang Allah yang telah memberkati engkau di dalam kehidupan keluargamu? Semoga pelajaran pada hari Sabat ini mengingatkan kita bahwa bila ada kunjungan di rumah kita, perlihatkanlah Allahmu, gantinya barang-barangmu. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kita bersama. Amin. Kalau Tuhan ada miskin dan kaya, mari datang mengumpuli Yesus. Di dalam Tuhan semua saudara, rame-rame mengumpuli Yesus. Kalau
Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema Kasih Allah yang penuh keadilan. Kami tetap menganjurkan bahwa kita mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita akan masuk, mari kita meminta kuasa Roh Suci dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang penuh kebaikan dan kemurahan, kami rindu untuk belajar tentang kasih dan keadilan-Mu. Tolonglah kami yang cemar, lemah, dan terbatas ini dalam mencoba untuk memahami karakter Allah. Oleh pertolongan kuasa-Mu, kami dimampukan untuk memahaminya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami ingatkan ada 4 bagian dari program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Mazmur 33 ayat 5, Tuhan mengasihi keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Mazmur 85 ayat 11, kebenaran dan damai sejahtera akan bertemu, keadilan dan kasih setia akan saling bercium-ciuman. Lalu ada Ulangan 32 ayat 4, Tuhan adalah gunung batu yang sempurna, perbuatan tangannya penuh keadilan tanpa kecurangan, Dia adalah setia dan benar. Lalu kemudian ada Yakobus 1 ayat 17. Segala pemberian yang baik dan yang sempurna berasal dari Allah yang tidak pernah berubah. Titus 1 ayat 2. Harapan akan hidup kekal didasarkan pada janji Allah yang tidak berdusta sejak kekekalan. Keluaran 32 ayat 14, Tuhan menyesali malapetaka yang hendak ditimpakan kepada umatnya setelah Musa memohon belas kasihan. Lalu ada Matius 5 ayat 43 sampai 44. Yesus mengajarkan kasih kepada musuh, meneladani kasih sempurna Bapa di sorga yang memberi kebaikan kepada semua orang. Selanjutnya kita melihat pengertian judul Kasih Allah yang penuh keadilan. Nah, dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat ini, apa yang dimaksud kasih Allah dan apa arti keadilan Allah? Yang pertama, kasih Allah ini adalah ekspresi dari karakternya yang penuh dengan belas kasihan, kesetiaan, kesabaran terhadap manusia. Kasih Allah tidak hanya memberi, tetapi juga menuntun manusia kepada kebenaran dan kehidupan yang lebih baik. Kasih ini terlihat dalam anugerah keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Sementara keadilan Allah ada di sisi yang lain. Ini adalah dasar pemerintahannya yang memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dalam kebenaran. Keadilan Tuhan bukan hanya tentang penghukuman terhadap dosa, tetapi juga tentang pemulihan, tentang keseimbangan. Keadilan ini tidak sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada ketetapan moral yang tidak berubah. Nah, dalam pelajaran pekan ini ditekankan bahwa kasih dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Ellen White dalam Amazing Grace halaman 74 alinea yang ketiga mengomentari kasih dan keadilan ini. Dia katakan,
sudah menjadi tujuan iblis untuk memisahkan belas kasihan dari kebenaran dan keadilan. Ia berusaha untuk membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah adalah musuh bagi perdamaian. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah, keduanya tidak terpisahkan. Yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama-sama, keadilan dan damai sejahtera saling berciuman. Apa pengertian kasih Allah yang penuh keadilan? Lalu contoh konkretnya. Nah, kasih Allah yang penuh keadilan berarti bahwa kasih-Nya tidak sekedar membiarkan manusia melakukan apa yang mereka inginkan tanpa konsekuensi. Tetapi kasih itu juga bertindak dalam keadilan untuk mendisiplin, membimbing, dan memberikan ganjaran yang setimpal. Mari kita lihat contoh konkret. Yang pertama adalah salib Kristus. Salib itu adalah puncak dari kasih dan keadilan Allah. Dalam kasih-Nya, Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi juga dalam keadilannya, dosa harus dihukum. Kristus menanggung hukuman dosa sehingga saudara dan saya dapat menerima kasih karunia. Dan contoh yang kedua adalah mengenai kehancuran Niniwe yang ditangguhkan. Terdapat dalam Yunus 3 dan 4. Kita tahu bahwa Allah telah mengumumkan penghakiman bagi Niniwe. Tetapi ketika mereka bertobat, Allah mengubah tindakannya. Ini menunjukkan bahwa keadilan Allah itu memperhitungkan pertobatan manusia. Bagaimana kita dapat mengukur kasih Allah yang penuh keadilan? Bukankah manusia itu kita menerima saja dan kita tidak dapat menyangga meskipun sesungguhnya nampak ada ketidakadilan, seperti contohnya banyak orang yang tidak percaya dan bukan pengikut Yesus, tetapi kelihatannya hidup mereka lebih baik daripada mereka yang mengikut dan percaya Yesus. Bagaimana kita menanggapi yang sepertinya ketidakadilan ini? Nah, saudaraku, secara manusiawi kita sering mengukur kasih dan keadilan Allah dari perspektif keberhasilan duniawi. Contohnya, kesehatan, kekayaan, dan kenyamanan hidup. Tetapi kitab suci mengajarkan bahwa kasih dan keadilan Allah tidak selalu terlihat di dalam parameter duniawi. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kasih dan keadilan Allah tidak selalu diukur dengan keberhasilan duniawi. Contohnya dalam Mazmur 73, pemazmur mengalami kebingungan karena melihat orang fasik hidup makmur, tetapi pada akhirnya kalau kita baca pasal ini, akhirnya dia menyadari bahwa keadilan Allah terlaksana dalam jangka panjang, bukan yang sementara. Yang kedua, Allah itu selalu melihat dari perspektif kekekalan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17, Paulus menyatakan bahwa penderitaan saat ini hanya sementara dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang nanti akan diterima. Yang ketiga, Allah itu bertindak berdasarkan rencana keselamatan. Maksudnya adalah Tuhan tidak hanya memperhitungkan keadaan kita di dunia ini, tetapi Dia memperhitungkan keselamatan kekal manusia. Yang keempat, penderitaan orang percaya itu memiliki tujuan. Ujian, penderitaan, seringkali ini menjadi sarana untuk membentuk karakter dan membawa kita lebih dekat kepada Allah, sesuai dengan Roma 5 ayat 3-5 dan Yakobus 1 ayat 2-4. Jadi, meskipun dalam pandangan manusia tampaknya ada ketidakadilan, pada akhirnya kasih dan keadilan Allah sempurna akan dinyatakan sepenuhnya di dalam penghakiman terakhir. Wahyu 20 ayat 12-13. Baik, kita datang pada pengertian ayat inti kita. Ayat inti kita terdapat di dalam Yeremia pasal 9 ayat 24. Di sana dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh,
Semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Baik saudara, mari kita lihat apa konteks Yeremia pasal 9, kepada siapa ditujukan, serta dalam situasi dan kondisi apa pada saat itu. Nah saudara, Yeremia pasal 9 ini ditujukan kepada bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda pada masa-masa menjelang pembuangan ke Babylon, yaitu sekitar tahun 627 sampai tahun 586 sebelum Masehi. Di mana situasi dan kondisi pada saat itu dapat dijelaskan dalam 4 hal. Yang pertama, bangsa saat itu sedang dalam kondisi kemerosotan moral dan rohani yang sangat parah. Kemudian yang kedua, pemimpin, demikian juga nabi palsu, mereka menyesatkan bangsa ini. Kemudian yang ketiga, ada penyembahan berhala yang merajalela. Dan yang keempat, situasi saat itu terjadi ketidakadilan sosial yang meningkat di mana-mana. Sehubungan dengan ini, Prophet and King halaman 420 mengatakan, dengan hati yang sedih, Yeremia menyaksikan kemurtadan yang terus-menerus dari bangsanya. Pekabaran-pekabaran yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan sering ditolak dan diejek. Nah, mari kita lanjut. Apa pengertian memahami dan mengenal aku dan bagaimana caranya? Nah, saudara, frase memahami dan mengenal Allah memiliki makna yang dalam. Yang pertama, frase memahami dan mengenal Allah ini bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi ini adalah pengalaman pribadi dengan Allah. Kemudian yang kedua, memahami dan mengenal Allah di sini adalah sesuatu yang mencakup hubungan intim dan personal. Kemudian yang ketiga, ini melibatkan ketaatan dan penyerahan diri. Francis Nichol di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 4 halaman 398 mengatakan, manusia harus melayani Tuhan dengan segenap pikiran. Namun, mengenal Allah lebih dari sekedar pemahaman teoris atau teoritis. Ini adalah sebuah pengetahuan yang bersifat eksperimental, pengetahuan yang bersifat praktis. Pengetahuan ini memanifestasikan dirinya dalam berjalan di dalam jalan-jalan Allah. Nah, lalu bagaimana cara kita mencapainya? Saudara, ada beberapa poin. Yang pertama, memahami mengenal Allah dapat kita capai dengan belajar firman Tuhan dengan konsisten. Kemudian yang kedua, meditasi dan doa pribadi. Yang ketiga, penerapan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang keempat, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, sesuai dengan apa yang telah kita lihat ini, Renubuat di dalam Steps to Christ halaman 11 mengatakan, mengenal Allah berarti lebih dari sekedar mengakui keberadaannya. Itu berarti masuk dalam persekutuan dengannya sebagai Bapa kita dan hidup dalam terang kasih-Nya. Nah, mari kita lanjut. Kalau begitu, apa arti dan bentuk akulat Tuhan yang kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi? Dan bagaimana kita bisa merasakan itu pada saat kita berada di bumi? Nah, mari kita lihat. Yang pertama ada kasih setia. Apa arti dari kasih setia ini? Nah, kasih setia ini datang dari kata hesed atau chesed yang memiliki makna itu adalah kesetiaan Allah yang tidak berubah. Itu juga komitmen perjanjian yang teguh. Dan itu juga adalah belas kasihan yang tak berkesudahan. Jadi secara umum kita dapat katakan hesed itu adalah kasih setia yang tidak berubah, komitmen perjanjian yang teguh, belas kasihan yang tak berkesudahan. Sedangkan keadilan itu adalah sebuah perlakuan yang adil terhadap semua orang. Itu adalah pembelaan terhadap yang tertindas, tetapi juga berkaitan dengan penghakiman yang benar. Dan yang terakhir, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah integritas moral. Ini adalah sesuatu yang sesuai dengan standar karakter Allah, di mana di sana juga ada kejujuran dan keadilan. Nah, saudara, bagaimana kita di bumi bisa merasakannya? Ada beberapa hal. Yang pertama, melalui pengalaman pribadi.
kita bisa merasakan pemeliharaan Allah dalam hidup, kita bisa melihat jawaban doa, kemudian kita dapat merasakan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa rasakan itu melalui komunitas orang percaya. Ada kasih persaudaraan di sana. Kemudian ada pelayanan sosial yang bisa kita lihat. Dan yang terakhir, itu bisa dirasakan melalui kesaksian alam. Yang pertama, kita dapat melihat keteraturan ciptaan. Yang kedua, kita dapat melihat keindahan ciptaan. Dan yang ketiga, kita dapat melihat pemeliharaan alam yang ada di sekitar kita. Ministry of Healing halaman 409 mengatakan, karakter Allah dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang mengenal Dia. Mereka akan mencerminkan kasih, keadilan, dan kebenarannya dalam hubungan mereka dengan sesama. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan kasih dan keadilan. Dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa pengertian keadilan sejati? Keadilan sejati dalam konteks pelajaran hari Minggu adalah keadilan yang harus berjalan beriringan dengan kasih. Artinya keadilan yang hanya dapat diatur dan dijalankan dengan dan dalam prinsip kasih. Inilah yang dituntut Allah menurut Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Mengapa demikian? Karena Mazmur 33 ayat 5 katakan bahwa ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Hal ini senada dengan Yeremia 9 ayat yang ke-24 yang menyatakan tentang Allah adalah Allah yang menunjukkan dan menyukai kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sayangnya, keadilan yang seperti ini tidak bisa diharapkan dari manusia berdosa karena telah sangat diselewengkan. Itulah sebabnya harapan untuk keadilan yang sejati ini hanyalah dari Allah. Ulangan 32 ayat 4 mengatakan gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Sefanya 3 ayat 5 menegaskan bahwa Tuhan adil dan tidak ada kelaliman padanya karena Ia melaksanakan keadilannya dengan kasih. Dari buku Alfa Omega jilid 6 halaman 415 di sana dikatakan, kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya tidak kurang daripada kemurahannya. Keadilan menjadi dasar tahtanya dan buah dari kasihnya. Di dalam Allah, Mazmur 85 ayat 11 katakan kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Nah sekarang bagaimana tercipta keadilan berdasarkan kebenaran? Apakah ada proses pengadilan? Bukankah tidak adil kalau tidak ada kesempatan pembelaan dan ini sepertinya hanya penghakiman sepihak? Mari kita lihat dalam kitab Yesaya 16 ayat 5 dikatakan, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa keadilan Allah tercipta melalui satu proses pengadilan. Proses pengadilan yang bagaimana? Mazmur 9 ayat 8 dan 9 mengatakan, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dari Mazmur 9 ayat 9 ada 2 poin tentang bagaimana pengadilan Allah dijalankan, yaitu yang pertama dengan keadilan dan yang kedua dengan kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 bagian B katakan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran yang menjadi landasan penghakiman Allah adalah firman-Nya dan yang di dalamnya juga ada hukum-hukum serta perintah-perintahnya. Mazmur 119 ayat 160 mengatakan dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Menurut 1 Yohanes 3 ayat 4 bagian B, pelanggaran terhadap kebenaran atau firman atau juga hukum Allah adalah suatu dosa yang menurut Roma 6 ayat 23 upahnya adalah maut. Dalam kondisi ini manusia yang berdosa tidak dapat membela dirinya sendiri di hadapan pengadilan Allah. Pengharapan kita hanyalah di dalam Kristus karena Dialah pembela kita. Roma 8 ayat 33 dan 34 katakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita.
Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dalam buku Lift Him Up halaman 319 dikatakan, Yesus adalah pembela kita. Jadi kita tidak bisa membela diri kita sendiri, tapi Yesus, dialah imam besar kita dan juga pengantara kita. Ketika ia mempersembahkan dirinya di kayu salib, pendamaian yang sempurna telah dibuat bagi dosa-dosa umat manusia. Sekarang bagaimana disebut kasih yang penuh keadilan berdasarkan kebenaran jika mereka belum tahu kebenarannya? Mazmur 25 ayat 8 mengatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Artinya tidak mungkin Allah menghukum seseorang berdasarkan kebenaran yang belum pernah didengar atau diketahuinya. Testimonies for the Church volume 2 halaman 691 mengatakan, tidak seorang pun akan dihukum karena tidak mengindahkan terang dan pengetahuan yang tidak pernah mereka miliki dan yang tidak dapat mereka peroleh. Namun Allah itu maha tahu, Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Desire of Ages halaman 210, ia telah memberikan terang dan hidup kepada semua orang, dan menurut ukuran terang yang diberikan setiap orang akan dihakimi. Kemudian Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 1105 mengatakan, Allah membaca motif-motif rahasia dari dalam hati kita, dan Dia akan meminta pertanggungjawaban kita untuk setiap terang. Artinya setiap kebenaran yang diberikan kepada kita masing-masing. Selanjutnya kita melihat Allah sepenuhnya baik dan benar. Apa pengertian atau hal atau sifat atau sikap apa yang membuat Allah itu baik dan benar dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin? Nah, Allah adalah pribadi yang sepenuhnya baik dan benar karena Dia memiliki sifat yang sempurna dalam kasih, dalam kesetiaan, keadilan, dan kebenaran. Ulangan 32 ayat 4 menyatakan bahwa Allah adalah gunung batu, perbuatannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dan tiada kecurangan. Adil dan benar Dia. Lalu ayat selanjutnya, Mazmur 92 ayat 16 juga menegaskan bahwa dalam Allah tidak ada kecurangan. Ada minimal 5 hal yang membuat Allah itu baik dan benar menurut Alkitab. Yang pertama, kesetiaannya. Yang kedua, keadilannya. Yang ketiga, kasih setianya. Yang keempat, kekudusannya. Dan yang kelima, kebijaksanaannya. Inilah karakter Allah sehingga kita bisa mengandalkan Dia dan menyebut Dia itu adalah Allah yang baik dan benar. Tapi tentunya muncul pertanyaan, jika Allah itu baik dan benar, mengapa ada kejahatan dan sepertinya tidak ada pencegahan manusia untuk berbuat jahat? Atau sebaliknya, mengapa orang baik dan orang percaya kehidupannya mengalami kemalangan dan sepertinya tidak baik-baik saja? Nah, saudaraku, kejahatan ada bukan karena Allah tidak baik, tetapi karena manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Allah menciptakan manusia dengan kebebasan, tetapi banyak yang menyalahgunakan kebebasan itu untuk berbuat dosa. Ada beberapa alasan mengapa Allah mengizinkan adanya kejahatan. Yang pertama, kebebasan moral manusia. Kita harus ingat bahwa Allah tidak menciptakan manusia sebagai robot, tetapi memberi mereka pilihan. Kalau Allah mencegah semua kejahatan, manusia tidak lagi memiliki kebebasan sejati. Yang kedua, konsekuensi dari dosa. Dunia ini telah jatuh ke dalam dosa sejak kejatuhan manusia di Taman Eden. Sehingga penderitaan, ketidakadilan, kejahatan ini menjadi bagian dari dunia yang sudah rusak. Bahkan orang yang setia sekalipun dapat menjadi korban. Yang ketiga, tujuan untuk penyaringan iman. Maksudnya, orang percaya mengalami penderitaan bukan karena Allah tidak baik, tetapi untuk menyaring mereka
untuk mengkikis mereka supaya mereka akan keluar seperti logam mulia di mana karakter mereka telah dimurnikan. Penderitaan dapat menjadi alat untuk menguatkan iman dan membentuk karakter seperti Kristus. Lalu yang terakhir, penghakiman terakhir. Ingat, kejahatan tidak akan dibiarkan selama-lamanya. Pada akhirnya Allah akan menghakimi dunia dengan adil pada waktunya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa yakin dan percaya bahwa Allah itu memang baik dan benar di tengah-tengah ketidakadilan dunia ini yang kita saksikan? Meskipun dunia ini penuh ketidakadilan, tetapi kita dapat yakin bahwa Allah tetap baik dan benar oleh karena beberapa alasan. Yang pertama, oleh karena firman Tuhan yang menyatakan kebaikan Allah. Kitab suci dengan jelas menunjukkan bahwa Allah adalah hakim yang adil dan pengasih. Mazmur 145 ayat 9-17. Dan yang kedua, Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah itu kasih. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah bukti terbesar dan yang paling jelas bahwa Allah peduli terhadap penderitaan manusia dan Dia telah menyediakan jalan keselamatan. Ellen White dalam Science of the Times 2 Januari 1901 mengatakan hal ini. Dia katakan, Kristus adalah saluran yang melaluinya Bapa mencurahkan ke dalam dunia aliran kasih karunia-Nya yang kaya. Allah tidak dapat memberikan kurang dari kepenuhannya dan tidak mungkin baginya untuk memberikan lebih banyak lagi. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lalu yang selanjutnya adalah rencana akhir Allah. Ingat bahwa suatu saat nanti kejahatan akan dihancurkan dan kebenaran akan menang sepenuhnya. Jadi, Allah adalah sepenuhnya baik dan benar. Meskipun dunia saat ini dipenuhi kejahatan dan ketidakadilan, meskipun orang percaya mengalami penderitaan, tetapi Allah memiliki tujuan yang lebih besar yang akan digenapi ketika kedatangannya yang kedua kali. Baik, kita tiba pada pokok pembahasan mengenai karakter Allah yang tidak berubah. Nah, apa pengertian karakter Allah yang tidak berubah? Bukankah contohnya sikap Allah bisa berubah dengan tidak menghukum kota Nineve? Nah, saudara, pertama-tama mari kita lihat apa esensi dari pengertian Allah yang tidak berubah ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, Allah tidak berubah artinya Allah konsisten dengan sifat dasar Allah, yaitu kasih. Kemudian yang kedua, Allah tidak berubah artinya prinsip-prinsip moralnya tidak berubah. Dan yang ketiga, Allah tidak berubah artinya tujuan keselamatannya tetap sama, tidak berubah. Patriarchs and Prophets halaman 630 mengatakan, Allah kita tidak berubah. Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ketetapan tahtanya adalah kebenaran dan keadilan. Nah, bagaimana dengan kasus Nineve? Sepertinya Allah berubah. Nah, ada 3 hal yang perlu kita pahami tentang kasus ini. Yang pertama, cerita tentang Nineve tidak memperlihatkan perubahan karakter, tetapi ini adalah respon terhadap pertobatan manusia. Yang kedua, cerita tentang Nineve mencerminkan konsistensi karakter Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan yang ketiga, cerita tentang Nineve ini sesuai dengan prinsipnya yang telah dinyatakan di dalam Yeremia pasal 18 ayat 7-8, yaitu Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah keputusannya terkait suatu bangsa. Jika Tuhan telah menyatakan akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan suatu bangsa, tetapi bangsa itu bertobat dari kejahatannya, maka Tuhan akan menyesal dan tidak jadi menjatuhkan malapetaka yang telah direncanakannya. SDA Bible Commentary menjelaskan, perubahan sikap Allah terhadap Nineve menunjukkan konsistensi karakternya yang penuh belas kasihan, bukan inkonsistensi. Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Prophets and Kings halaman 271 mengatakan, belas kasihan Allah kepada Nineve
menunjukkan bahwa Dia selalu siap mengampuni, baik mereka yang akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita lihat di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin, apa pengertian Allah tidak berubah secara moral. Nah, saudaraku, secara moral, Allah adalah sempurna dalam paling sedikit 3 hal. Yang pertama, Allah sepenuhnya kudus, setia, benar, dan penuh kasih. Yang kedua, tidak ada ketidakbenaran di dalam diri Allah. Mazmur pasal 92 ayat 15. Dan yang ketiga, tidak dapat digoda oleh kejahatan. Yakobus 1 ayat 13. Oleh karena itu, Allah secara konsisten tidak berubah karena selalu bertindak dalam kasih dan kebenaran. Nah, sehingga dapat dipahami jika Allah tidak berubah secara moral karena 3 hal. Yang pertama, oleh karena standar kebenaran Allah itu tetap konsisten. Kemudian yang kedua, karena kebenciannya terhadap dosa juga konsisten. Dan yang ketiga, karena kasihnya kepada pendosa tidak berubah. Sesuai dengan ini, Great Controversy halaman 434 mengatakan, hukum moral Allah sama tidak berubah atau sama tidak berubah seperti tahtanya. Apa yang benar di suatu masa tetap benar di masa yang lain. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 1118 mengatakan, ketidakberubahan moral Allah menjadi dasar kepastian dalam hubungan perjanjian dengan umatnya. Ini memberikan jaminan bahwa janji-janjinya dapat diandalkan. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita pindah kepada pokok pembahasan Allah yang menyesal. Mengapa Allah menyesal? Contohnya, Dia menyesal menciptakan manusia di dalam Kejadian 6 ayat 6 dan 7 dan kemudian membinasakan manusia. Penyesalan Allah yang dimaksud bukanlah seperti penyesalan manusia, seperti yang kita miliki. Contohnya dalam Kejadian 6 ayat 6 dan 7, Allah menyesal. Dan menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 253, sebenarnya adalah sebuah ungkapan yang mengacu pada rasa sakit dari kasih ilahi yang disebabkan oleh keberdosaan manusia karena mereka memilih jalan dosa. Sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan hal itu memilukan hatinya. Nah, dalam Kejadian pasal 6, penyesalan Allah sepertinya menuntun Allah pada keputusan membinasakan manusia. Sebab dikatakan di ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi sebenarnya Tuhan masih mau menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Ia masih bermurah hati dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan selamat dari kebinasaan. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 252 mengatakan bahwa kepada mereka ditawarkan sebuah ketetapan belas kasihan dengan memberikan kepada mereka suatu jangka waktu yang panjang, tambahan belas kasihan, sebuah penangguhan hukuman selama 120 tahun. Tapi mereka menolak dan hanya Nuh beserta keluarganya yang selamat. Artinya Tuhan panjang sabar dan berkemurahan. Dalam konteks lain, Allah menyesal dan menghukum manusia kemudian tidak jadi menghukum. Mengapa Allah yang Maha Tahu tidak mengetahui bahwa akan ada pertobatan dan perubahan sehingga sepertinya di sana Allah terlalu tidak sabar? Yeremia 18 ayat 18 mengungkapkan penyesalan Allah atas penghukuman yang dirancangkannya. Hal yang sama juga diungkapkan dalam Keluaran 32 ayat 14. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Penyesalan Allah ini menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 666 mengacu pada hati Allah yang tersentuh oleh pertobatan yang sungguh dari umatnya. Apakah Allah tidak mengetahui bahwa akan ada pertobatan dan perubahan sehingga sepertinya Dia terlalu tergesa-gesa dan tidak sabar merancangkan penghukuman? Tentu Allah itu Maha Tahu. Tidak ada yang bisa membantah hal itu. Dia tahu akan ada pertobatan dan perubahan. Namun justru dalam hal inilah kita bisa melihat karakter Allah yang sebenarnya. Dalam penghakimannya, Dia mengedepankan kasih dan kemurahan. Adalah maksudnya agar banyak yang berbalik dari kejahatan dan kemudian bertobat sehingga selamat. Dalam buku Thoughts from the Mount of Blessing halaman 22 dikatakan bahwa Allah berusaha untuk tidak menghukum, tetapi untuk menebus.
Bahkan kemurkaan yang ia nyatakan melalui pemeliharaannya dimanifestasikan untuk keselamatan para pejuang yang bergumul dalam peperangan rohani. E.J. Wagoner dalam bukunya For Knowledge and For Ordination halaman 2 mengatakan, fakta bahwa Allah mengetahui kejahatan yang akan dilakukan manusia bahkan sebelum dunia dijadikan tidak membuatnya bertanggung jawab atas kejahatan itu. Sama halnya dengan fakta bahwa seseorang dapat melihat dengan teleskop apa yang dilakukan seseorang yang berada 10 mil jauhnya tidak membuatnya bertanggung jawab atas tindakan orang lain itu. Allah sejak awal telah memberikan peringatan kepada manusia terhadap dosa dan telah menyediakan bagi mereka semua sarana yang diperlukan untuk menghindarinya. Tetapi Dia tidak dapat mencampuri hak dan kebebasan manusia untuk memilih tanpa merampas kedewasaannya dan membuatnya sama seperti tongkat saja. Sekarang bagaimana kita dapat membuat Allah menyesal supaya kita luput dari penghakiman Allah nantinya? Kita bisa membuat Allah menyesal dalam tanda kutip melalui penyesalan dan pertobatan yang sejati. Sebenarnya sejalan dengan bilangan 23 ayat 19, 1 Samuel 15 ayat 29 mengatakan bahwa lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Namun Yoel 2 ayat 13 mengatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan ia menyesal karena hukumannya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 666 mengatakan Tuhan tergerak oleh doa yang sungguh-sungguh dan tidak mementingkan diri sendiri dari hambanya yang setia. Ketika orang-orang berdosa meninggalkan dosa mereka dan berbalik kepadanya, ketika anak-anaknya memohon belas kasihan dan pengampunan kepadanya, maka dalam tanda kutip Dia menyesal. Ia berubah dari murka menjadi belas kasihan, dari penghakiman menjadi pengampunan yang penuh dengan rahmat. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 944 juga menegaskan hanya pertobatan yang sungguh-sungguh yang dapat menghindarkan diri dari penghakiman yang mengancam itu. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat berpegang teguh pada kasih dan keadilan. Karena Allah kasih dan adil, apakah ada jaminan bahwa kita akan selalu hidup dalam damai sejahtera saat ini dan kemudian nanti dapat keselamatan? Bagaimana dengan jaminan ini? Nah, Allah memang menjamin keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya dan hidup dalam kasih serta kebenarannya. Seperti yang dinyatakan dalam Ulangan 7 ayat 9. Allah setia memegang perjanjiannya kepada orang yang mengasihi dan menaatinya. Kasih dan keadilannya itu mencapai puncak pada waktu pengorbanan Yesus di kayu salib sesuai dengan Roma 3 ayat 25-26 dan Roma 5 ayat 8. Ini adalah jaminan keselamatan bagi orang percaya. Namun, damai sejahtera yang dijanjikan Allah tidak selalu berarti hidup tanpa penderitaan atau masalah di dunia ini. Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi damai sejahtera sejati bukan tidak ada masalah, tetapi keyakinan bahwa Allah menyertai kita dalam setiap keadaan dan bahwa ada pengharapan dalam kehidupan kekal. Mazmur 100 ayat 5 mengatakan bahwa kasih setia dan keadilan Allah berlangsung selamanya. Janji keselamatannya itu adalah pasti bagi mereka yang berpegang teguh padanya. Apakah kasih dan keadilan Allah itu berlaku bagi semua orang? Apakah itu juga termasuk bagi orang yang tidak percaya dan bukan pengikut Yesus? Jawabannya adalah ya. Kasih dan keadilan Allah berlaku bagi semua orang, bahkan bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus. Contohnya Matius 5 ayat 43 sampai 48 mengajarkan bahwa Allah memberikan matahari dan hujan kepada orang baik maupun orang jahat. Ini menunjukkan bahwa kasih dan kemurahan Allah diberikan kepada semua manusia tanpa memandang status rohani mereka. Mengomentari hal ini, Ellen White dalam buku Mount of Blessing halaman 76 mengatakan,
Yesus telah menjelaskan kepada para pendengarnya tentang belas kasihan dan kasih Allah yang tidak pernah berakhir. Dan karena itu ia mengajak mereka untuk menjadi sempurna. Karena Bapa Surgawi Anda baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Lukas 6 ayat 35. Dan karena Dia telah merunduk untuk mengangkat Anda, oleh karena itu kata Yesus, Anda dapat menjadi serupa dengan Dia dalam hal karakter dan berdiri tanpa celah di hadapan manusia dan para malaikat. Tetapi harus kita ingat, keadilan Allah juga berarti bahwa setiap orang akan menerima akibat dari pilihan mereka. Roma 2 ayat 5. Ini menegaskan bahwa Allah akan menghakimi dengan adil berdasarkan perbuatan setiap orang. Bagi mereka yang terus-menerus menolak kasih-Nya, keadilan Allah akan tetap berlaku, baik dalam kehidupan ini maupun dalam penghakiman akhir. Jadi, kasih Allah memang universal untuk semua orang, tetapi keselamatan hanya diberikan kepada mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Baik, kita tiba pada pendalaman. Nah, apa sifat-sifat Allah yang digambarkan dalam pelajaran hari Jumat yang menunjukkan kemuliaannya? Nah, saudaraku, dalam pelajaran hari Jumat kita dapat melihat sifat-sifat Allah yang menggambarkan kemuliaannya. Di antaranya ada beberapa poin. Yang pertama adalah Allah itu penuh belas kasihan dan pengasih. Kemudian yang kedua, panjang sabar. Kemudian yang ketiga, berlimpah dalam kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang keempat, memelihara kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yang kelima, mengampuni kesalahan pelanggaran dan juga dosa. Yang keenam, lambat untuk marah. Yang ketujuh, kaya akan kasih setia. Dan yang kedelapan, berkenan dalam kasih setia. Dan dari daftar di atas kita dapat simpulkan jika Allah bukanlah Allah yang keras dan tidak pengampun. Kemudian yang kedua, Allah bukanlah hakim yang kejam. Yang ketiga, Allah bukanlah penuntut yang menuntut. Dan yang keempat, Allah bukanlah pengawas yang cemburu mencari kesalahan. Nah, kalau begitu, bagaimana kita hidup sama seperti sifat Allah pada saat kita ada di atas dunia ini? Nah, saudara, ada beberapa hal yang bisa kita hidupkan itu di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, itu bisa dihidupkan melalui kasih dan belas kasihan. Bagaimana caranya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bagaimana caranya kita menunjukkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan? Dan kemudian bagaimana kita memberikan kesempatan kedua kepada orang lain? Ini adalah cara bagi kita untuk menghidupkan karakter Allah atau sifat Allah di dalam kehidupan kita. Ministry of Healing halaman 457 mengatakan, ketika kita mengenal Allah sebagaimana kita seharusnya, maka hidup kita akan menjadi kehidupan penyerahan diri yang terus-menerus. Melalui penghargaan akan sifat Kristus, melalui persekutuan dengan Allah, dosa akan menjadi kebencian bagi kita. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita dapat menghidupkan karakter ini dalam kehidupan kita, yaitu melalui keadilan dan kebenaran. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa lakukan semua orang dengan adil. Itu adalah bagian dari sifat Allah. Kemudian yang kedua adalah membela mereka yang lemah dan tertindas. Dan yang ketiga, kita bisa menjunjung tinggi kebenaran dalam setiap situasi yang kita hadapi. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 635 mengatakan, pengenalan akan karakter Allah seharusnya menginspirasi kita untuk mencerminkan sifat-sifatnya dalam hubungan kita dengan sesama. Dan yang terakhir, sifat-sifat ini dapat kita hidupkan pada saat kehidupan kita saat ini melalui kehidupan pribadi kita sehari-hari di mana saja kita berada. Christ Object Lesson halaman 67 mengatakan mereka yang mengaku mengikut Kristus harus mewakili karakternya seperti Kristus dalam sifatnya. Demikianlah juga harus pengikutnya dalam segala urusan hidup mereka. Sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana kita merasakan bahwa Allah kasih dan adil dalam kehidupan kita orang percaya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita menyadari bahwa kita manusia yang berdosa.
Dan Allah memberikan pengharapan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Roma 3 ayat 23-24 menjelaskan lebih lanjut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita bisa merasakan bahwa Allah itu kasih dan adil hanya dalam konteks pengorbanan Kristus. Dalam buku The Desire of Ages halaman 672, di sana dikatakan bahwa melalui pengorbanannya di salib, ungkapan dalam Mazmur 85 ayat 11, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman digenapi. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 1 katakan kepada kita, dan ini janji yang harus kita pegang. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah kita boleh merasakan bahwa Allah itu kasih dan adil. Sekarang apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa sepertinya Allah belum sepenuhnya kasih dan adil? Karena doa belum dijawab, kesulitan selalu menerpa, padahal orang yang tidak percaya lebih baik hidupnya. Yang harus kita lakukan ialah pertobatan yang sungguh dan berkesinambungan, artinya terus-menerus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 944 mengatakan, doa tidak mengubah pikiran Allah, tetapi doa mengubah para pemohon. Ketika syarat-syarat doa dijawab terpenuhi, Allah dapat melimpahkan berkat yang melimpah. Kalaupun doa kita belum terjawab, kita perlu cek lagi seperti apa doa kita dan bagaimana kita berdoa. Sebab Yakobus 4 ayat 3 mengingatkan kita, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan bila kita masih merasakan kesulitan atau penderitaan hidup, tidak perlu kita lihat kehidupan orang lain yang mungkin secara materi lebih baik hidupnya dari kita. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi pada akhirnya kita perlu terus percaya dalam doa kita bahwa Allah itu kasih dan penuh keadilan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal, Allah kami yang kami percaya penuh kasih dan juga adil adanya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang telah menyatakan kasih dan keadilan-Mu melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus demi menebus kami yang seharusnya mengalami maut akibat dosa kami. Tuhan, terima kasih. Pengorbanan-Mu membawa pengharapan yang hidup dalam kehidupan kami, supaya kami hidup dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang berasal daripada-Mu. Tuhan berkati kami, supaya kami mampu mengimplementasikan apa yang kami pelajari dan diskusikan dalam kehidupan Kristen kami, ya Tuhan. Kami boleh berjalan dalam terang iman, kami boleh selalu berharap kepadamu, kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami melalui pertolongan sorga, yaitu kuasa Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, berkati kami semua serta ampunilah kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Rahmat Bapa bercahaya dari menara surga, pelayanan Injil kita menerangi dunia. Pancarkan terang lampu-Mu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, mata rindukan cahaya dari
selalu nyalakan bagi yang hanyut lelah, yang mencari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, oleh karena kasih kebaikan-Mu, hari yang Engkau jadikan, hari Sabat, hari di mana kami memulihkan hubungan kami dengan Engkau sebagai Khalik Pencipta. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami sekali lagi boleh beribadah. Dalam ibadah ini, kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami datang kepadamu mengaku di hadapan Tuhan, bahwa kami manusia penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampunkan kami, agar kami benar-benar layak datang ke hadapan hadirat. Pada hari Sabat ini kami datang menyembah Engkau, dan kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba yang Engkau sudah pilih, Pendeta William Kalangi. Ia akan menyampaikan berita pengharapan. Biarlah Tuhan memberkati hamba Tuhan ini, jamah lidahnya, supaya dia boleh menyampaikan kebenaran. Dengan demikian kami yang mendengarkan semakin diberkati dan dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Berdoa untuk hamba Tuhan dalam pelayanan. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati, berikan kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera, dan berkat-berkat surgawi. Berdoa untuk sahabat-sahabat Cornelius Media yang mengikuti ibadah ini di mana saja mereka berada. Mungkin mereka sementara terbaring di rumah sakit. Mungkin mereka juga ada di rumah. Dalam berbagai pergumulan mereka, ketika mereka berseru memanggil namamu, Tuhan akan mendengarkan dan menjawab mereka. Yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan lemah iman Tuhan kuatkan. Dan biarlah kiranya melalui ibadah ini, mereka boleh menemukan suara Tuhan yang berbicara secara khusus kepada mereka. Terima kasih Bapa, oleh karena kami boleh menyembah Engkau. Tuhan akan terus pakai Cornelius Media untuk menjadi jembatan kepada kebenaran, menyampaikan berita pengharapan, kabar keselamatan di tempat-tempat yang belum terjangkau. Dan semuanya itu untuk mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ajaiblah
bunga di musim semi. Ajaiblah Bima Sakti, Tapi yang lebih menggetarkan hati, keajaiban kuasa Allah yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku, kasih Allah padaku. Selamat hari Sabat, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada Sabat yang suci ini, kita bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan berikan waktu bagi kita untuk kita belajar firman Tuhan. Adapun judul firman Tuhan pada Sabat yang suci ini adalah doa yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terangilah kami semua, buatlah kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berbicara mengenai doa, saya mempunyai banyak pengalaman dengan doa. Dan pengalaman-pengalaman itu menjadikan saya tetap hidup di dalam berdoa. Mari kita lihat pengalaman daripada bangsa Israel. Musa. Saya ingin mengarahkan saudara dalam cerita awal, yaitu Musa. Nyanyian Musa. Apa maksud daripada nyanyian Musa itu? Mari kita buka di dalam Ulangan pasal 32. Saya mau arahkan saudara dalam Ulangan pasal 32. Di sana saudara akan dapati nyanyian Musa. Nyanyian Musa diawali dengan ayat 1 mengatakan, "Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku." Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana durus hujan di ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Itulah pendahuluan daripada nyanyian Musa. Nyanyian Musa ini adalah satu pengalaman, dan ini Allah yang menyuruh untuk Musa menulis akan nyanyian itu. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 31.
Ulangan pasal 31 kita akan bisa melihat di dalam ayat yang ke-19. Ulangan 31 ayat 19. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Jadi nyanyian ini Allah menyuruh untuk Musa tulis bagi bangsa Israel. Adalah satu nyanyian yang hidup. Mengapa saya katakan inilah satu nyanyian yang hidup? Karena ini adalah sesuatu yang harus selalu bangsa Israel ingat. Kalau kita lihat selanjutnya, di dalam Ulangan 32, kita kembali ke Ulangan 32, saudara-saudara. Di sana kita bisa melihat maksud daripada nyanyian Musa ini dia. Bahwa apabila mereka melanggar dan lain-lain, maka hendaklah perkataan ini harus selalu mereka ingat. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-47 dari Ulangan pasal 32, 47. Firman Tuhan berkata demikian, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Nyanyian ini adalah satu nyanyian yang hidup. Sesuatu yang harus mereka ingat. Sesuatu yang mereka harus perhatikan baik-baik akan hal ini. Di dalam ayat 21 kita kembali kepada Ulangan pasal 31. Kita kembali ke Ulangan pasal 31. Ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Saudara-saudara, nyanyian ini akan tetap ada dan menjadi nyanyian yang hidup bagi mereka. Setelah Musa menyampaikan akan nyanyian ini kepada bangsa Israel, maka Allah menyuruh kepada Musa untuk naik ke atas gunung. Di dalam ayat 49 dari Ulangan pasal 32, firman Tuhan berkata kepada kita semua, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko. Dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Allah menyuruh Musa setelah itu naik ke gunung Nebo. Untuk apa? Untuk melihat akan tanah Kanaan. Hanya untuk melihat. Coba saudara bayangkan. Setelah Musa menyampaikan nyanyian itu kepada bangsa Israel, maka Allah menyuruh Musa naik ke gunung Nebo. Dan Allah katakan engkau akan mati di sana. Saudara, dia melihat akan tanah Kanaan. Kira-kira saudara, jika saudara berada di tempat itu, bagaimana hati saudara? Saya katakan tadi, saya punya pengalaman. Saya bersyukur saudara,
Tuhan izinkan melalui keluarga yang berbahagia, boleh membawa saya ke tempat itu. Dan di tempat itu, saya membayangkan seperti Musa melihat, dan Tuhan katakan, engkau akan mati di sini, engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara, pada saat saya berada pada posisi itu, saya berdoa. Saya berdoa, dan saya membaca akan nyanyian Musa itu. Dan saya berdoa untuk supaya saya berada di seberang sana. Dan pengalaman itu menjadi satu pengalaman yang hidup. Sehingga pada saat membaca akan firman Tuhan, saya membayang akan situasi pada saat itu. Saya berdoa, Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu, dan buatlah aku mengerti, dan biarlah aku melakukannya. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Kristus Yesus, saya mau berikan kepada saudara akan doa yang boleh memberikan satu kehidupan kepada kita. Mungkin saudara berpikir, itu doakan, itu pasti akan memberikan satu kehidupan. Tapi sahabat yang suci ini, saya mau memberikan kepada saudara ada 3 aspek di dalam doa yang memberikan satu kehidupan. Nyanyian Musa adalah doa, dan itu memberikan satu kehidupan hari itu dan seterusnya. Mari kita akan lihat doa yang boleh memberikan kehidupan bagi kita semua. Kita buka di dalam buku Mazmur. Mazmur 119. Mazmur 119. Mari kita akan lihat. Ada 3 aspek doa yang akan memberikan kehidupan bagi kita. Yang pertama, pada saat saudara dan saya berdoa, hendaklah saudara dan saya pikirkan ayat ini dan katakan itu kepada Tuhan. Ayat 33 dari Mazmur 119. Firman Tuhan berkata, perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Saudara-saudaraku yang kekasih, aspek pertama doa yang memberikan satu kehidupan, yaitu pada saat saudara mau datang dan berdoa kepada Tuhan, hendaklah saudara dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, perlihatkanlah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku, ya Tuhan, segala petunjuk-petunjuk-Mu. Tunjukkanlah itu kepadaku, Tuhan, supaya aku bisa memegangnya sampai saat terakhir. Kita butuh akan hal itu di dalam kehidupan kita. Kita butuh petunjuk-petunjuk yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita. Itu akan turun kepada kita apabila kita minta kepada Tuhan, Tuhan, perlihatkanlah kepada saya akan segala ketetapan-ketetapan-Mu, akan segala kehendak-Mu, sehingga aku bisa memegangnya, dan itu aku akan pegang sampai saat terakhir. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan saudara setiap hari, saudara akan melihat berbagai-bagai masalah yang terjadi di atas muka bumi ini. Saudara harus berada pada sisi yang benar di dalam kehidupan kita. Sisi di mana ketetapan-ketetapan Tuhan yang saudara akan pegang sampai terakhir. Sebab itu, saudara-saudara, kita mohon kepada Tuhan, perlihatkanlah itu. Perlihatkan, karena mata kita sering memandangkan hal-hal yang bukan demikian. Sebab itu ya Tuhan, perlihatkanlah. Buatlah mata rohani kami bisa melihat akan kehendak-kehendak-Mu.
Karena kita sering dibutakan dengan kehidupan duniawi. Karena mata kita sering melihat hal-hal kehidupan duniawi. Sebab itu doa yang pertama, aspek yang pertama, hendaklah kita berkata, Tuhan, perlihatkanlah segala ketetapan. Aspek yang kedua, dalam doa yang hidup. Ayat yang ke-34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu dan hendak memeliharanya dengan segenap hati. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Kristus, setelah kita memohon kepada Tuhan, perlihatkanlah, maka sekarang posisi yang saudara dan saya harus juga sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, setelah Engkau perlihatkan kepada saya, Engkau tunjukkan itu kepada saya, maka hendaklah aspek yang kedua, yaitu ayat 34 tadi, buatlah aku mengerti akan ketetapan-ketetapan-Mu. Kita perlu minta kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan itu, kita perlu minta untuk kita mengerti akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau kita tidak minta kepada Tuhan, kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Karena ada hal-hal yang kita tidak akan pernah mengerti di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang tertentu yang kita tidak akan pernah mengerti. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dalam pengalaman Daniel, kalau saudara tahu Daniel adalah orang yang pintar. Tetapi mari kita lihat di dalam Daniel pasal 9 ayat 22. Daniel pasal 9 ayat 22. Saudara akan dapati di sana bahwa ada hal yang penting yang perlu kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan buat kita mengerti segala sesuatu. Ayat yang ke-22 dari Daniel pasal 9. Mari kita buka Alkitab kita. Ayat 22 mengatakan demikian. Kita baca mulai ayat yang 20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Ayat 22. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal kepadamu untuk mengerti. Saudara-saudara, Daniel adalah seorang yang pintar. Tetapi ada hal yang dia tidak akan mengerti kecuali surga membuat dia mengerti. Sementara Daniel berdoa memohon pengertian, datanglah malaikat dari surga dan katakan, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu. Saudara, Daniel orang yang berakal budi. Daniel orang yang pintar. Tetapi ada akal budi yang perlu diberikan kepada Daniel. Akal budi untuk apa? Untuk mengerti. Saudara, kalau kita sebagai seorang yang mengaku pintar, mungkin kita saya bisa mengerti dan lain-lain. Daniel bisa akan katakan demikian. Tapi Daniel berdoa, buatlah aku mengerti. Dan Allah kirim akan Gabriel dan mengatakan, Daniel, aku akan berikan akal budi kepadamu untuk mengerti. Kita butuh itu, saudara-saudara. Kita butuh akal budi dari surga. Setelah Tuhan telah perlihatkan kepada kita segala ketetapan-ketetapannya, Allah telah perlihatkan segala sesuatu, maka kita butuh akal budi dari surga untuk mengerti akan maksud Allah itu. Maka kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, setelah Tuhan menyatakan akan rencana maksud,
buatlah aku mengerti. Aku butuh kuasa Roh Kudus. Aku butuh akal budi dari sorga untuk mengerti akan rancangan-rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, rancanganku beda dengan rancanganmu. Maka kita butuh akan akal budi sorga. Saudara, kita butuh akal budi sorga. Doa yang hidup adalah doa yang memohon akal budi untuk mengerti. Doa yang hidup adalah doa yang memohon kepada Tuhan, tunjukkan akan segala ketetapan-ketetapanmu. Dan Daniel mengerti, bukan pikirannya, tapi sorga memberikan akal budi bagi dia untuk mengerti. Itulah aspek yang kedua, saudara-saudara, di dalam doa yang hidup. Aspek yang ketiga, kita kembali ke Mazmur 119 tadi. Aspek yang ketiga di dalam kehidupan kita, setelah kita sudah berdoa, Tuhan perlihatkan, Tuhan buatlah aku mengerti. Aspek yang ketiga, ayat yang ke-35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Aspek yang ketiga dari doa yang hidup. Maka kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setelah Tuhan telah menunjukkan, setelah Tuhan sudah membuat aku mengerti, sekarang Tuhan, buatlah aku mempraktekannya. Aku butuh akan kuasa dari surga untuk aku bisa menjalani kehidupan sesuai dengan ketetapan-ketetapanmu. Aku butuh kesanggupan untuk menjalankan akan apa yang aku telah mengerti, yang Tuhan telah memberikan pengertian kepada aku. Saudara, kita tidak ada daya apa-apa untuk melakukan segala sesuatu kecuali kita mohon kepada Tuhan, berikan aku kuasa untuk dapat mempraktekannya. Maka aspek yang ketiga, doa yang hidup, kita mohon kepada Tuhan. Biarlah aku hidup menurut. Biarlah aku hidup menurut, saudara. Menurut apa? Menurut akan petunjuk-petunjuk yang Engkau telah berikan, yang mana Engkau telah membuat aku mengerti. Maka sekarang berikan kuasa aku untuk melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sering kita berdoa adalah satu doa yang sepertinya kita merasa Tuhan tidak pernah jawab. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, serahkan segala hidupmu kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya, maka ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5, saudara. Kita serahkan semua hidup kita kepada Tuhan dan kita tetap percaya kepada Dia. Itu artinya kita harus selalu berada pada koridor penurutan kepada Tuhan. Dan itu kita bisa sanggup melakukan apabila kita memohon kepada Tuhan untuk menyanggupkan melakukannya. Musa, Allah suruh tulis Musa, tulis nyanyian yang hidup ini. Sampaikan ini kepada bangsa Israel, supaya mereka ingat akan hal ini. Apabila mereka melanggar dan lain-lain, ingat akan nyanyian ini. Dan itu merupakan satu nyanyian yang hidup, turun-temurun, harus diketahui oleh bangsa Israel. Dan nyanyian itu menjadi satu nasihat terakhir Musa bagi bangsa Israel. Sebelum dia naik ke atas gunung Nebo, dan di sana saya yakin dia berdoa. Pada saat dia melihat akan semua tanah Kanaan, dia ingat apa Tuhan katakan kepada dia. Engkau hanya melihat
dan engkau akan mati di sini. Dia pasti berdoa. Sebagaimana nyanyian itu adalah doa bagi bangsa Israel. Saudara, pada saat saya berada pada posisi demikian, di tempat itu, saya katakan, saya berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat aku berada di tempat ini. Buatlah aku mengerti tentang hal ini. Dan biarlah aku praktekkan di dalam kehidupan. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara-saudara, ini pengalaman hidup saya dalam hal itu. Dalam segala sesuatu yang saya lakukan, saya selalu ingat pada saat saya berdiri di tempat itu. Di tempat itu saya menangis, saudara. Sebagaimana Musa melihat, dan saya berdiri. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan telah tunjukkan akan hal ini. Terima kasih Tuhan telah kirim keluarga-keluarga yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan akan membuat saya mengerti akan hal ini. Dan bermohon Tuhan, berikan aku kekuatan. Biarlah aku hidup. Biarlah doa saya ini hidup menurut ketetapan-ketetapan-Mu. Sehingga janji Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Adakah doa yang hidup di dalam kehidupan saudara? Kita butuh doa yang hidup. Doa yang memohon kepada Tuhan, perlihatkanlah semua ketetapan-ketetapan-Mu. Dan kalau Tuhan telah tunjukkan kepada saudara-saudara ketetapan-ketetapan-Nya melalui firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Buatlah aku mengerti akan hal ini. Kita butuh akal budi yang buat bisa mengerti akan hal ini. Akal budi yang tidak akan pernah dapat di mana saja kecuali dari sorga. Mohon itu. Sebagaimana Daniel bermohon akal budi akan hal itu. Dan malaikat Gabriel datang memberikan akal budi untuk mengerti. Kita butuh itu, saudara. Dan apabila kita telah mengerti, telah mengetahui, mohonlah kepada Tuhan. Karena tubuh kita tidak sanggup untuk menjalani akan hal itu. Mohonlah kepada Tuhan. Tuhan, biarkanlah aku hidup menurut apa yang saya telah mengerti. Biarlah aku hidup menurut jalan yang Tuhan telah tunjukkan. Yang Tuhan telah membuat aku mengerti. Biarlah aku menurut akan segala ketetapan yang Kau telah berikan dan aku telah mengerti. Dan itu akan membawa kehidupan bagi saudara. Saudara-saudaraku yang kasih, doa yang hidup kita butuh pada saat ini. Di saat kita berada dalam situasi dunia yang penuh dengan masalah-masalah, kita butuh doa yang hidup. Doa yang memohon kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah perintah-perintah-Mu. Tunjukkanlah ketetapan-ketetapan-Mu. Dan buatlah aku mengerti akan ketetapan-ketetapan-Mu. Dan sanggupkanlah aku dengan kuasa-Mu untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ingin aku hidup. Doa yang hidup, nyanyian yang hidup adalah bagian dari saudara dan saya. Di mana saudara dan saya akan berjalan menyeberang sungai Yordan seperti bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan selalu menyanggupkan saudara dan saya. Dan hendaklah kita berdoa, doa yang hidup, doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Pada sabat yang suci ini,
Kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan menyanggupkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami selalu berdoa kepadamu, ya Tuhan. Memohon kepadamu, ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, untuk kiranya Tuhan tunjukkan jalan-Mu. Buatlah kami mengerti dan sanggupkanlah kami untuk menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua. Diberkatilah semua yang mendengarkan dan melihat dan beribadah pada Sabat yang suci ini. Biarlah sukacita sorga dipenuhi dalam kehidupan kami semua. Tuhan memberkati kita semua di dalam kehidupan, dan Tuhan akan selalu menyinari dan memperhadapkan wajah Tuhan, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Dan damai sejahtera dari Allah, yang melampaui segala akal dan pikiran, akan selalu tetap menjaga dan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, dan Allah di sorga akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan, karena hamba bawa doa berkatin hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. He'll make the